Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih membahas bab tentang haddu as-sariqah, ya, hukuman bagi pencuri. Pada kesempatan malam ini kita akan mulai dari hadis yang ke-7, ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, yaitu hadis dari Abi Umayyah Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisin qad i'tarafa i'tirafan. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pencuri yang mengaku, betul-betul mengaku kalau dia itu telah mencuri. Walam yujad ma'ahu mata'un, tapi ya, tidak ditemukan bersama si pencuri ini barang yang dicuri. Ya, mungkin sudah dijual kalau itu berupa barang, kalau berupa uang mungkin sudah dihabiskan gitu ya. Ketika itu dia mengaku bahwa dirinya mencuri. Atau dibawa oleh orang ke hadapan Nabi lalu disampaikan, ya Rasulullah, orang ini telah mencuri dan dia ngaku. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah SAW kepada si pencuri ini, ma ikhaluka sarokta. Ma ikhaluka sarokta itu menurut ya keterangan sebagian ulama maksudnya ya, aku tidak mengira engkau mencuri gitu ya. Ma azunnu qad sarokta, aku tidak mengira engkau telah mencuri. Lalu kata si pencuri ini, bala ya Rasul, jadi saya betul-betul telah mencuri. Fa'ada alaihi marrataini aw salasan. Lalu Rasul mengulang 2 atau 3 kali. Aku tidak mengira engkau mencuri. Atau bahasa lainnya, apakah benar engkau mencuri? Lagi-lagi si pencuri ini mengatakan, bala, betul. Maka setelah ditanya 2 atau 3 kali, fa'amara bihi faquti'a. Lalu Rasul menyuruh untuk ditegakkan had atas si pencuri ini dan dipotonglah tangannya, faquti'a. Waji'a bihi, lalu setelah dipotong tangannya, datanglah kembali si pencuri ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si pencuri ini, istaghfirillah wa tub ilaih. Mohonlah engkau ampun kepada Allah, wa tub ilaih, dan bertaubatlah kepadanya.
Maka akhirnya si pencuri ini berkata, faqal astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Nah, setelah dia terang-terangan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tub alaih. Maka Nabi pun berkata, ya Allah, terimalah taubat orang ini. Allahumma tub alaih, Allahumma tub alaih. Salasan, sampai 3 kali Rasul mengucapkan itu. Akhrajahu Abu Daud, dan lafaz hadis ini dari Abu Daud, tapi juga disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Al-Imam An-Nasa'i, dan warijaluhu thiqat. Para perawi hadis ini terpercaya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berdasarkan keterangan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ketika beliau mentakhrij hadis ini, beliau mendapatkan keterangan bahwa hadis ini di dalam sanadnya ada yang lemah, dhaif, yaitu yang bernama Abul Munzir, bahwa majhulun. Si perawi ini tidak dikenal, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan rijaluhu thiqat. Nah, fihi nazar. Penilaian Ibnu Hajar ini ya ada masalah di sini ya. Jadi diperkarakanlah oleh sebagian ulama hadis. Karena apa? Nah, karena di dalam kitab beliau yang lain, yaitu kitab At-Taqrib, beliau menilai Abul Munzir ini dengan istilah makbul ya, tidak thiqat. Makbul itu derajatnya di bawah thiqat ya. Sementara Al-Imam Al-Khattabi, beliau juga menilai dalam sanad hadis ini ada perawi yang majhul, sehingga hadis ini lam yakun hujjah wa lam yajib al-hukm bihi. Hadis ini tidak bisa jadi hujjah dan tidak wajib ya berhukum dengan hadis ini, karena ada kelemahan di dalam sanadnya, ada perawi yang majhul. Ini saya kira penting Bapak Ibu ya, untuk menentukan apakah kita bisa berdalil dengan suatu hadis yang lemah. Nah, tadi Al-Khattabi mengatakan lam yakun hujjah wa lam yajib al-hukm bihi. Ini tidak bisa jadi hujjah dan tidak wajib berhukum dengan hadis ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulannya lalu apa? Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, innahu la budda min iqrari sariki marrataini wa la yakfi iqraruhu marratan wahidah. Sesungguhnya seorang pencuri kalau dia mau dihukum, dia harus mengaku perbuatannya minimal 2 kali dengan cara ditanya oleh penguasa atau oleh imam gitu. Seperti tadi Nabi bertanya 2 sampai 3 kali, betulkah kamu mencuri? Betulkah kamu mencuri? Kalau dia mengaku iya dan iya lagi, baru hukum had as-sariqah berlaku. Maka tidak cukup dengan 1 kali pengakuan. Apakah kamu mencuri? Iya, langsung potong tangan. Menurut sebagian ulama ini belum cukup, harus ditanya lagi, yang minimal 2 kali. Mana alasannya? Bagaimana cara beristidlalnya, mengambil dalil dari hadis ini? Yaitu Rasulullah SAW tidak segera memotong tangan si pencuri ini sampai dia tadi mengaku 2 kali. Karena ditanya oleh Nabi, fa'ada alaihi marrataini aw salasa. Diulangi pertanyaannya 2 atau 3 kali. Nah, ini istidlalnya, ya, pengambilan dalilnya seperti itu, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Di sisi lain, nah,
Sebagian ulama mengkiaskan penegakan hukum had pada seorang pencuri itu sama dengan ketika akan ditegakkan hukum zina. Gitu. Artinya zina kan harus ada saksi ya. Kalau ada orang melaporkan, saksinya berapa? Arba'atu syuhada ya. Nah, kalau dalam zina harus ada 4 saksi. Kalau dalam pencurian dia ngaku ya 2 kali pengakuan. Nah, ini menurut pendapat para ulama dari mazhab Al-Hanabilah dan Imam Malik, Imam Ishaq, wa ba'dus salaf, dan sebagian ulama salaf. Sementara mayoritas ulama dari 4 mazhab, yaitu mazhab ya Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, nah, wa jama'atun minas salaf, dan ya, sekelompok ulama salaf, mereka mengatakan annahu yakfil iqraru marratan wahidah. Sesungguhnya cukup pengakuan itu 1 kali udah cukup. Kalau dia ditanya apakah kamu betul-betul mencuri? Iya, saya betul-betul mencuri. Udah selesai. Tegakkan hukum, potong tangannya selama sudah mencapai nisabnya 1/4 dinar itu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan yang sekalian, menurut pendapat jumhur ya, cukup 1 kali. Beda dengan zina. Zina itu memang butuh kesaksian 4 kali. Pencuri apalagi dia ngaku 1 kali sudah cukup. Nah, ini pendapat yang roji, yang kuat, kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Loh, dalam hadis ini Rasul tanya 2-3 kali. Ingat tadi hadis ini hadis yang lemah, dhaif, ada kelemahan. Nah, sementara hadis yang sahih nanti ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kata Abu Hurairah, ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau seorang pencuri qad sarqa syamlatan, yang telah mencuri kain. Lalu orang-orang bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna hadza qad sarq. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah mencuri. Ya, orang ini telah mencuri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu berkata, ya, ma ikhaluhu sarq. Gitu. Benarkah dia ini mencuri? Faqala as-sariq, maka si pencuri itu mengatakan, bala ya Rasulullah. Jadi betul ya Rasulullah. 1 kali. Nah, faqala, lalu kemudian setelah Rasul mendengar pengakuan dari si pencuri ini, 1 kali pengakuan, idhabu bihi faqta'uhu. Pergilah kalian, potonglah tangan si pencuri ini. Nah, maka akhirnya pakuti'a, ya, dipotonglah tangan si pencuri ini. Lalu kemudian disuruh taubat oleh Nabi, tub ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Faqala qad tubtu ilallah. Nah, maka si pencuri pun mengatakan, aku telah bertaubat kepada Allah. Qala taballahu alaik. Maka Nabi pun mengatakan, Allah telah menerima taubatmu. Hadis akhrajahu ya Al-Bazzar wal Hakim wal Baihaqi, dengan penilaian sahih dari Syekh Al-Albani. Ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, dalam hadis ini hanya 1 kali ditanya, betulkah kamu mencuri? Bala ya Rasulullah. Selesai, potong tangannya. Nah, maka pendapat kedua yang mengatakan cukup 1 kali pengakuan itu lebih kuat daripada pendapat pertama yang mengatakan harus minimal 2 kali pengakuan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian
Di dalam hadis ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, jaa fi hadzal hadis amru al-mahdudi bis-sariqati bil istighfari wa du'a lahu bi taubati ba'da istighfar. Di dalam hadis ini, ya, ada keterangan bahwa orang yang mencuri tadi diperintah oleh Nabi untuk beristighfar. Gitu ya, kata Nabi, istaghfirillah wa tub ilaih. Bertaubatlah engkau kepada Allah dan beristighfarlah engkau kepada Allah dan bertaubatlah. Maka berdasarkan kalimat tersebut, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi kepada si pencuri ini, ya, Nabi bilang istaghfirillah wa tub ilaih. Nah, ini menunjukkan bahwa menurut sebagian ulama, had, potong tangan bagi pencuri itu laisa bikafaratin, tidak bisa menebus dosanya. Kalau sudah selesai kan nggak perlu disuruh istighfar, ya atau tidak? Ini oleh Nabi istaghfirillah wa tub ilaih, wa tub ilaih. Nah, ini artinya menurut sebagian ulama, ya, inna al-hadda laisa bikafaratin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hada sarik istaghfirillah wa tub ilaih. Bukan kafarah karena Nabi menyuruh si pencuri tadi untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Padahal itu dilakukan setelah potong tangan, ba'da qat'i yadihi. Atau terus kalau gitu apa kafarahnya? Wal kafaratu hiya at-taubah. Kafarah untuk menebus dosanya adalah taubat. Nah, ini menurut, ya, penjelasan sebagian ulama. Sementara mayoritas ulama, jumhur ahli ilm, mereka mengatakan annal hadda kafaratun. Sesungguhnya had, hukuman potong tangan itu sudah jadi kafarah. Dosanya sudah diampuni kalau dia sudah dipotong tangannya. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi seluruh had, hukuman, ya, yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu, yang diterapkan kepada pelaku kejahatan itu menjadi kafarah. Tentu kalau dia ridho si pelakunya, gitu ya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat, dalam hadis sahih, ya, beliau mengatakan wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Barang siapa yang, ya, melakukan kejahatan yang harus terkena had, lalu kemudian dia dihukum had di dunia, fa huwa kafaratun lahu, maka had di dunia ini menjadi penebus dosa baginya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Al-Imam As-Sanadi, la dalila fil hadis liman qala al-hudud laisat kafaratun li ahliha. Nah, tidak ada dalil dalam hadis ini tadi bagi orang yang mengatakan bahwa had atau hudud itu bukanlah kafarah bagi pelakunya, tidak ada dasar. Nah, yang ada justru had itu menjadi kafarah, penebus dosa. Loh, kalau gitu kenapa Nabi kok menyuruh dia untuk istighfar? Ya kan? Dan Nabi bilang istaghfirillah wa tub ilaih. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, terkait dengan masa istighfar ini, Nabi itu sering istighfar atau tidak? Berapa kali dalam sehari? Apakah Nabi berbuat dosa? Maksum. Tapi Nabi tetap istighfar, gitu. Nah, ini jadi bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 117
Allah tegas mengatakan laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada nabi. Jadi makanya kata Aisyah, qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sungguh telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nah, tapi Rasul terus-menerus beristighfar dalam satu hari satu malam setidak-tidaknya 70 atau sampai 100 kali. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, perintah Nabi untuk istighfar itu tidak menunjukkan bahwa potong tangan itu bukan kafarah, tidak, tetap kafarah. Cuman untuk kebaikan yang lain, Nabi tetap menyuruh si pencuri ini untuk istighfar, untuk bertaubat kepada Allah. Dan ini sekali lagi perintah Nabi kepada si pencuri tadi untuk istighfar dan bertaubat tidak menunjukkan bahwa had itu belum menjadi kafarah, tidak menunjukkan itu. Sudah jadi kafarah. Nah, cuman untuk kebaikan yang lain Nabi tetap menyuruh si pencuri ini untuk istighfar. Yaitu keterangan dari hadis yang ke-7. Kemudian hadis yang ke-8. Nah, tentang kalau si pencuri sudah dipotong tangannya, boleh nggak tangannya disambung lagi? Gitu ya. Nah, iya, kan ada bisa ya mungkin ya, potong lepas langsung disambungin lagi, kan nanti bisa nyambung lagi kan ada. Nah, kalau selnya kan masih hidup, kalau masih baru kan, itu gimana? Mari kita perhatikan hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasaqahu bima'nahu wa qala fihi. Lalu disampaikan dengan maknanya, lalu dikatakan dalam hadis tersebut, maksudnya kata Nabi, idhabu bihi faqta'u summah simu. Ya, summah simuhu. Nah, ini dalam hadis Abu Hurairah tadi ya. Kata Nabi, pergilah kalian dengan si pencuri ini, faqta'uhu, potonglah tangannya, summah simuhu. Nah, apa artinya summah simuhu itu? Bapak Ibu dan jemaah sekalian, nah artinya jangan disambung, dibiarkan putus. Ya, jadi potong tangannya kemudian biarkan putus tangannya. Isimuh itu maksudnya biarkan putus, jangan disambung lagi. Summatuni bihi, kemudian datangkan lagi dia kepadaku. Fakutia, dipotong tangannya, fa'utiya bihi, lalu kemudian didatangkan lagi kepada Nabi. Faqala tub ilallah, taubatlah engkau kepada Allah. Faqala qad tubtu ilallah, dan si pencuri mengatakan aku sungguh telah taubat kepada Allah. Faqala taballahu alaih, dan Rasul mengatakan Allah telah menerima taubatmu. Nah, ada kalimat summahsimuhu, kemudian nah isimuh itu jangan disambung, jangan disambung. Nah, isimuh itu artinya dibiarkan, biarkanlah gitu, biarkanlah tangannya putus. Bahasa lainnya jangan disambung. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama ahlul fiqh al-fuqaha berpandangan bahwa yang bagi annahu yang bagi hasmul yaddi ba'dal qat'i, nah hatta yatawaqqafu sailanu adam. Nah, sesungguhnya seharusnya tangan yang sudah dipotong itu, nah hasam di sini, jadi aliran darahnya dihentikan, gitu ya. Jangan disambung, tapi aliran darahnya dihentikan. Nah, aliran darahnya dihentikan. Bagaimana caranya? Ya, tentu berbeda ya antara zaman Nabi dengan di zaman sekarang. Nah, kalau sekarang berarti diikat gitu ya. Mungkin dikasih obat gitu ya supaya berhenti darahnya, lalu diperban. Kira-kira begitu kalau di zaman sekarang ya. Jadi jangan sampai darahnya itu habis lalu kemudian dia mati. Karena had itu tujuannya bukan untuk mematikan,
untuk supaya dia jera gitu dan membersihkan dosa dia. Nah, maka menghentikan darah seorang pencuri yang dipotong tangannya itu hukumnya wajib kata sebagian ulama. Jadi jangan dibiarkan dia mengalir terus sampai dia lemah kemudian dia mati. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian istadallal ulamaul muasiruna. Ulama kontemporer berdalil ya, wa minhum hay'atu kibaril ulama wa majlisul majma' al-fiqhi fil mamlakatil arabiyyati saudiyah bihadal hadisi ala annahu la yajuzu i'adatu maquti aminal a'dha'i bihaddin aw qisasin. Jadi para ulama kontemporer termasuk ulama kibar ya, yang ada di Saudi, nah mereka berdalil dengan hadis ini bahwa tidak boleh hukumnya mengembalikan tangan yang sudah dipotong ya disambunglah lagi, tidak boleh, baik karena dipotong atau karena dikisos misalnya, itu nggak boleh karena tadi Nabi menyuruh supaya si pencuri ini darahnya dihentikan. Nah, al-haswa itu berarti mani'un min i'adatiha. Ya, itu menjelaskan dilarang disambung tapi darahnya dihentikan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan pun begitu di dalam Al-Qur'an Allah tegas mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah oleh kalian tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hukumannya tangannya dipotong. Hari kalau dikembalikan berarti normal lagi, nanti dia nggak kapok lagi kan. Nah, utuh lagi kok tangannya, maka harus betul-betul dipotong. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi baik. Kemudian yang terakhir, An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la yaghramus sariqu idza uqima alaihi al-haddu. Nah, seorang pencuri tidak perlu mengganti jika ditetapkan atasnya had, hukuman potong tangan. Tidak perlu ganti. Misalnya dia mencuri motor, ketangkep, ya kan? Motornya dia nggak bertanggung jawab mengembalikan motornya, gitu. Apalagi kalau sudah dijual ke penadah, gitu ya. Kalau dia sudah dikenai potong tangan. Hadis akhrajahu an-Nasa'i wa bayyana annahu munqati. Tapi Al-Imam An-Nasa'i mengatakan ini hadis munqati, terputus, tidak nyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hatim huwa munkar. Bahkan Abu Hatim mengatakan ini hadis munkar. Karena apa? Di dalam hadis ini ada perawi namanya Miswar bin Ibrahim. Katanya beliau mendengar dari Abdurrahman bin Auf. Padahal ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Miswar ini ya tidak pernah ketemu dengan Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf meninggal dunia tahun ke-30
Hijriyah, mata sanatas nataini wasalasin. Tahun berapa? 32 Hijriyah. Abdurrahman bin Auf. Nah, sementara Miswar ini sebenarnya cucunya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf punya anak namanya Ibrahim punya anak namanya Miswar, cucunya. Jadi seorang cucu meriwayatkan hadis dari kakek. Tapi faktanya si cucu ini tidak pernah ketemu kakeknya, karena kakeknya Abdurrahman bin Auf meninggal tahun ke-32 Hijriyah. Sementara cucunya Miswar meninggal tahun 107 Hijriyah. Jauh sekali kan? Itu. Maka dari situ para ulama ini nggak ketemu. Kalau dia mengatakan mendengar hadis dari Abdurrahman bin Auf kakeknya, ini sesuatu yang mustahil. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sisi lain ada khilaf di dalam sanadnya. Bahkan hadis ini termasuk hadis yang goncang, mudtorib. Nah, hadis goncang gitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, hadis ini dipersoalkan oleh sebagian ahlul hadis. Maka bagaimanakah kesimpulannya kemudian? Jika kita menerima hadis ini, berarti kesimpulannya seorang pencuri kalau sudah dipotong tangannya, dia tidak wajib mengembalikan. Kalau kita terima hadis ini, kan gitu. Nah, ini ini pendapat Abu Hanifah wa Sufyan as-Tsauri wa jama'atun minas salaf. Gitu. Karena menurut Abu Hanifah atau para ulama dari mazhab Al-Hanafiyah, karena hadis mursal itu laisa bijarhin indahum, itu bukan sesuatu yang masalah. Jadi karena ada hadis mursal yang boleh digunakan sebagai dalil. Nah, menurut mazhab Al-Hanafiyah hadis mursal bisa jadi dalil. Gitu. Walaupun kalau kita melihat penjelasan para ulama ahlul hadis, yang bisa pakai dalil itu mursalu as-sahabah sebenarnya. Mursal di kalangan sahabat. Nah, ini di bawah sahabat, yaitu putranya Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman sahabat, di bawahnya yaitu Ibrahim tadi. Ya, atau siapa tadi? Miswar itu tidak ketemu langsung dengan Abdurrahman bin Auf sebagai kakeknya. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, itu dasarnya menurut sebagian ulama. Betul bahwa seorang pencuri kalau sudah ditegakkan had atasnya, sudah dipotong tangannya, tidak perlu mengembalikan barangnya. Bahkan dalam Al-Quran pun, ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, jelas tadi ya, di dalam dalam Al-Quran tadi ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam ayat ini yang diperintah apa? Hanya potong tangan, gitu kan? Nah, hanya itu saja. Apakah Allah menyuruh si pencuri untuk mengembalikan barangnya? Tidak ada. Selesai artinya. Itu argumen dari para ulama madhab Al-Hanafiyah, termasuk Al-Imam Sufyan as-Tsauri wa jama'atun minas salaf. Sementara jumhur ulama jumhur min ahli ilm seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad wa jama'atun minas salaf ila annahu yalzamu as-sariqu ad-diman. Menurut pendapat kedua ini, seorang pencuri wajib mengganti. Bahkan sawaun akana musiron au musira. Sama aja apakah si pencuri ini orang susah atau orang yang lapang secara rezeki, orang lapang atau orang susah, itu harus mengembalikan. Karena apa?
Satu, pencuri ini sudah berbuat zolim, betul atau tidak? Mengambil hak orang lain, gitu. Potong tangan itu haknya Allah, karena Allah yang nyuruh, betul kan? Sementara mengembalikan barang itu haknya orang yang dicuri barangnya. Hakul masruku minhu wa huma haqqani mutaghayyirani. Ini dua hak yang berbeda, hak Allah sama hak orang yang dicuri. Maka fala yubtilu ahaduhumal akhar, tidak saling membatalkan. Jadi kalau dibalikin barangnya berarti enggak usah potong tangan, enggak begitu. Tetap. Atau sebaliknya, kalau sudah dipotong berarti enggak usah balikin. Tidak juga. Karena masing-masing ada haknya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gitu. Apalagi jika barang yang dicuri itu jelas-jelas masih ada. Itu motornya masih ada di rumahnya. Nah, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah syarat taubatnya seorang pencuri adalah mengembalikan barang yang dicurinya selain ditetapkan padanya hukum potong tangan. Itu. Nah, ini li'anna al-malika, ya, kalau dia mendapatkan ada hartanya, dia berhak untuk kembali, fahuwa ahaqqu bihi, dia lebih berhak untuk mendapatkan barangnya. Wallahu taala alam. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, ini saja ya 3 hadis yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Ada waktu sekitar 5 atau 6 menit. Ya, monggo. Silakan. Nah, kalau ada orang mencuri lalu barangnya dikembalikan, kemudian yang punya barang memaafkan, itu dipotong tangannya atau tidak? Nah, tergantung. Ini kasusnya sudah sampai kepada imam apa belum? Sudah sampai ke pengadilan apa belum? Gitu. Kalau belum, udah berarti kan belum dilaporkan kepada pengadilan atau pemimpin penguasa. Ya, damai. Dia mencuri, akhirnya dia mikir-mikir, daripada dipotong aku tanganku tak balikin aja lah. Malam dia mencuri, besoknya dia balikin. Tapi kalau sudah sampai laporan kepada hakim, lalu hakim memutuskan terbukti dia mencuri, potong tangannya, balikin, tetap potong tangannya, gitu. Nah, iya, jelas ya. Jadi tergantung, ya, itu. Karena maaf dari orang yang terzolimi itu tidak bisa membatalkan had, tidak bisa. Itu, walaupun dimaafkan. Kalau sudah ditetapkan, dia harus diberikan hukuman. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Gimana? Kalau nggak dipotong berarti tekan terus. Urutannya sama Allah kan itu. Kalau tapi dia kembalikan nggak barangnya? Nah, kalau dia mencuri belum sampai ke pengadilan kan, langsung dia buru-buru dikembalikan utuh kepada yang punya barang. Lalu apakah dia masih punya dosa? Iya. Tapi dia bertaubat atau tidak? Nah, kalau dia bertaubat, nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, dan taubatan nasuha, maka di dalam surah apa itu? Az-Zumar ya. Yang innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Nah, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh
dosa itu, Pak. Jadi ada di dalam Al-Quran ini, ya, di dalam Al-Quran ayat yang menegaskan bahwasannya Allah mengampuni seluruh dosa kalau dia mau bertaubat. Nah, dalam surah apakah itu? Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul," katakan ya wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, ya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, atas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kalau dia betul-betul bertaubat taubatan nasuha, ya kemungkinan diterima taubatnya tetap terbuka ada. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tahu kan? Sudah sama. Masih ada Bapak Ibu? Satu lagi, ya silakan. Arian. Maaf agak keras suaranya. Mencuri barang orang, terus ya, oke. Plagiat gitu ya. Apakah itu termasuk mencuri juga atau tidak? Iya. Plagiat gitu ya. Jadi ada karya skripsi orang lain udah jadi gitu ya. Udah di ACC, bahkan udah lulus. Lalu orang yang kuliah belakangan mengambil data skripsi itu lalu mengganti namanya dengan nama dia gitu. Nah, ini apakah mencuri? Iya, mencuri data tentu saja. Cuman gini, orang yang aslinya penulis asli skrip tersebut tahu atau tidak? Satu kan. Yang kedua, dia rela atau tidak datanya diambil. Kan tinggal dilihat itunya. Kalau dia tidak tahu, terus kemudian dia tidak rela skripsinya diambil oleh orang, diganti namanya dengan nama orang lain. Nah, ini tentu termasuk mencuri data. Mencuri data. Nah, cuma pertanyaannya, kalau mencuri data ilmiah ya, skripsi, atau yang lebih pas plagiat sebenarnya, itu misalnya apakah kadarnya, nisabnya sampai 1/4 dinar atau tidak? Mencuri skripsi. Hah? Ya, tergantung biaya penelitiannya memang ya. Ada kadang-kadang buat skripsi itu butuh biaya mahal. Karena harus riset kan, neliti, wawancara dan lain sebagainya, beli buku-buku rujukan dan seterusnya, sehingga jadi skripsi itu. Ada yang mungkin biayanya bisa lebih dari 2 juta memang ada. Tapi ada yang bisa jadi lebih murah. Yaitu. Nah, apakah itu katakanlah biayanya sampai 2 juta lebih gitu Pak ya. Untuk riset sehingga jadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi itu. Itu apakah juga dihukumi potong tangan? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain.
Kalau kita kembali kepada takrif ya, pengertian mencuri waktu di awal pertemuan ya. Masih ingatkah Bapak Ibu apa sih arti mencuri itu? Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya tanpa hak, gitu ya. Ahzul mali ala wajhil ikhtifai min malikihi bi ghairi haqqin. Itu kan makna as-sariqah secara istilah, gitu ya. Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya tanpa hak. Nah, lalu pertanyaannya, mencuri data skripsi ini kira-kira sudah masuk belum? Sembunyi-sembunyi enggak? Sembunyi-sembunyi kan misalnya. Dari mana dia misalnya bisa dapat data skripsi? Waktu yang punya, tidur di laptopnya, datanya di copy paste, diambil semua. Berarti mencuri kan? Bisa. Lalu apakah karya ilmiah itu berupa harta atau bukan? Kira-kira? Ada kata-kata tidak boleh tanpa izin membaca. Tidak boleh menggunakan data skripsi ini tanpa seizin. Oke. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu diklarifikasi ya, Pak Rianto. Satu, kalau dia harta apa bukan? Nah, kalau harta berarti masuk kategori mencuri. Yang kedua tadi kalau kata Pak Nasir, selama tidak ada keterangan di dalam skripsi itu, tidak boleh mengcopy paste atau memperbanyak data dalam skripsi ini tanpa seizin pemilik. Berarti kesimpulannya apa Pak Nasir? Berarti boleh terbuka kan itu? Ya, memang kita mengutip dari data skripsi atau karya ilmiah seseorang sebenarnya boleh kalau mengutip, tapi jujur. Di dalam skripsi simpulan dikatakan begini-begini. Tapi yang dimaksud Pak Rianto kan seluruhnya, gitu ya. Seluruh data yang ada skripsi cuman diganti namanya. Nah, wallahu alam ya. Ini tentang keluarga berencana ya. Ternyata diambilkan bukunya Wirawan tentang KB itu. Keluarga berencana itu satu keluarga. Contohnya artinya keluarganya cuma empat, bapak ibu dan anaknya dua. Ya. Terus bawahnya Wirawan gitu. Nah, kalau itu tidak mencuri. Ya, dia jujur kan, menjelaskan kutipan dari buku siapa, penulisnya siapa, itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud Pak Rianto kan diambil seluruhnya, cuman diganti ya, kalau kita kembali pada pengertian mencuri secara istilah syariat, ya itu termasuk mencuri juga. Nah, tinggal nanti yang pemilik skripsi aslinya lapor enggak kepada pengadilan. Kalau dia lapor merasa dirugikan, ya mungkin bisa jadi dia bisa kena hukuman haddu as-sariqah. Karena tadi secara praktek dia mengambil sembunyi harta milik orang lain tanpa hak. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.